Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Realin Hening Karatri SEMM dan rekan-rekanku semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan subbahasan dengan judul estimasi permintaan. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dari kelompok kami, kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota. Antara lain yaitu Erlina Anggraini dengan NIM 2019-11275, Karisma Dwi Wulansari 2019-11278, Laili Amaliatus Solihah 2019-11280, Nurul Lestari 2019-11282, Arif Istiawan 2019-11285, Sukmawanti 2019-11294, dan saya sendiri Aris Arianto dengan NIM 2019-11292. Baik, akan saya mulai untuk slide yang pertama, pengertian estimasi. Estimasi atau penaksiran permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini atau current values terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Di sini terdapat persamaan bahwa Q sama dengan A plus B1P plus B2A plus B3Y plus B4T plus sampai dengan plus BNN. Dari persamaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, B4 sampai Bn yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta konsumen. Koefisien ini menjadi kunci bagi pembuatan keputusan manajerial. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Erlina Anggraini. Silahkan. Perkenalkan, saya Erlina Anggraini, NIM 2019-11275. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mas Aris, mengenai metode estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua metode, metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk yang metode langsung, yaitu metode menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei pasar, simulasi atau eksperimen pasar terkendali. Dalam metode langsung ada 4 cara. Yang pertama, customer survey, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Survei pelanggan atau customer survey melibatkan sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam harga suatu komoditas, pendapatan, harga komoditas yang berhubungan, pengeluaran iklan, insentif kredit, dan determinan yang lainnya. Survei dapat dilakukan dengan mencegat dan menanyai orang-orang pada suatu pusat pembelanjaan atau dengan menyusun daftar pertanyaan kuesioner. Kelemahan dari metode ini antara lain biaya yang relatif mahal, hasil survei tidak realistis karena konsumen tidak membeberkan jawaban yang akurat. Untuk yang kedua, metode observasi, metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman. Penelitian observasi, pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Kelemahan dari metode ini adalah hasilnya sering tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, melainkan gambaran subjektif dari salesman. Untuk yang ketiga, klinik konsumen merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap
perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan, harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Partisipan dalam eksperimen ini dapat dipilih sedekat mungkin yang mewakili karakteristik sosioekonomi dari pasar yang dituju. Klinik konsumen lebih realistis dibandingkan survei konsumen. Untuk yang keempat, metode market eksperimen, suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba di segmen pasar tertentu. Uji coba dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan eksperimen pasar dan diadakan di pasar yang sesungguhnya. Keunggulannya dari eksperimen pasar adalah bahwa mereka dapat dilakukan dalam skala besar untuk lebih meyakinkan mengenai keabsahan dari hasilnya dan bahwa konsumen tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari suatu eksperimen. Kekurangannya dari metode ini yaitu bahwa dalam rangka menjaga biaya tetap rendah. Metode estimasi permintaan konsumen yang saya jelaskan tersebut merupakan beberapa jenis metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif, yang artinya metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. 2. Metode tidak langsung. Metode menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dihitung dengan dua cara. A. Estimasi tren. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan tren. Tren sangat berhubungan 84 dengan karakter data yang digunakan, sebab karakter data dapat menentukan model tren yang akan dipergunakan untuk menghitung estimasi kualitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Jika data mempunyai karakter perubahan cenderung meningkat atau menurun, akan berbeda penyelesaiannya dengan data yang memiliki karakter naik turun secara drastis atau variasi besar. Untuk data yang demikian diperlukan cara estimasi tren yang berbeda, yaitu tren linear dan tren non-linear. Yang pertama, tren linear, yaitu estimasi permintaan produk dengan tren linear akan lebih tepat jika datanya memiliki karakter cenderung meningkat atau cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Perhitungan estimasi dengan tren linear atau garis lurus terbagi menjadi 3 metode, yaitu A. Metode tahan bebas atau freehand method. Perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk dengan metode ini pada umumnya dilakukan oleh pengambil keputusan yang memiliki keahlian pengalaman yang luas, keterampilan, dan intuisi yang tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memiliki resiko kegagalan yang tinggi. B. Metode setengah rata-rata. Estimasi metode setengah rata-rata semi-average method merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data. Rumus estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Y sama dengan A plus B. Dengan A adalah konstanta, X skala waktu, B koefisien garis, Y nilai estimasi. C. Metode kuadrat kecil. Metode ini pengembangan dari metode setengah rata-rata. Perbedaannya ada pada nilai skala waktu atau X yang mengharuskan jumlah nilai skala waktu semua data adalah 0, di mana data tidak dikelompokkan menjadi dua bagian, sehingga perhitungan nilai A dan B juga berbeda. Rumus metode kuadrat terkecil atau least square method atau OLS yaitu Y sama dengan A plus BX dan
sigma X sama dengan 0. 2. Tren nonlinear. Tren nonlinear merupakan estimasi garis lengkung karena menggunakan data yang punya sifat fluktuatif dengan perbedaan cukup signifikan, dan perbedaan besar kecil data cenderung acak, yaitu kadang data naik turun tidak teratur dan atau naik turun drastis. A. Tren parabola. Tren parabola lebih sesuai digunakan ketika data naik turun tidak teratur dan tidak drastis. Hasil estimasi tren ini terjadi smoothing estimasi terhadap perbedaan data teratur dan tidak drastis. Rumus umum tren parabola sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. B. Tren eksponensial dan logaritma. Estimasi tren eksponensial dan logaritma lebih sesuai untuk data naik turun atau tidak teratur dan bersifat drastis. Rumus tren eksponensial Y sama dengan ABX. Rumus tren logaritma yaitu log Y sama dengan log A plus X log B. Analisis regresi. Metode regresi adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas antara lain harga barang tersebut dan barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan lain-lain. Variabel terikatnya adalah permintaan atas barang atau jasa itu sendiri. 1. Pengenalan terhadap analisis regresi. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi demand dengan metode tak langsung adalah teknik analisa regresi atau sederhana dan berganda. Bila kita menggunakan satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisa regresi sederhana. Bila kita menggunakan lebih dari satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisa regresi berganda. Estimasi analisis sederhana. Estimasi ini hanya melibatkan satu variabel bebas dan variabel terikat dan mempunyai sifat linear, sehingga nilai estimasinya cenderung meningkat atau menurun seperti membentuk garis lurus. Hubungan linear antara penerimaan penjualan atau Y dan pengeluaran atau X dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi analisis regresi berganda. Estimasi analisis regresi berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Rumus estimasi analisis regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai dengan plus BNXN. Untuk mengetahui A, B1, B2, B3, dan seterusnya menggunakan beberapa persamaan sebagai berikut. Sigma Y sama dengan AN plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 plus B3 sigma X3 sampai dengan plus BNX sigma X. Sigma X1Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 2 plus B2 sigma X1 X2 2 plus B3 sigma X1 X3 dan seterusnya. Sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 2 plus B3 sigma X2 X3 dan seterusnya. Sigma X3Y sama dengan A sigma X3 plus B1 sigma X1 X3 plus B2 sigma X2 X3 plus B3 sigma X3 2 dan seterusnya. Uji signifikansi. Langkah-langkah uji signifikansi adalah mula-mula kita mencari besarnya simpangan baku B dengan rumus SB sama dengan akar dari sigma YT dikurangi Y rata-rata kuadrat dibagi N min K dikali sigma XT min X kuadrat. Selanjutnya kita bandingkan antara perhitungan tes statistik di atas dengan tabel yang merupakan nilai kritis dari kurva distribusi T.
Uji kecocokan model dan korelasi. Kita dapat menguji kekuatan variabel penjelas secara keseruan dari keseruan regresi. Ini didapat dengan menghitung nilai koefisien determinasi. Coefficient of determination R kuadrat dinyatakan sebagai proporsi dari variasi total atau dispers dari variabel terikat yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel bebas atau penjelas pada regresi. R2 didefinisikan sebagai rasio antara variasi Y yang dapat dijelaskan dengan variasi total. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan S-plane variation dibagi total variation. R kuadrat sama dengan 373,84 dibagi 440,00 sama dengan 0,85. Koefisien korelasi. Langkah-langkah penggunaan analisis regresi. 1. Menentukan spesifikasi model yang akan digunakan, yaitu mengidentifikasi dan kemudian menentukan faktor-faktor yang diduga sangat kuat pengaruhnya terhadap permintaan akan barang yang sedang kita amati. 2. Mengumpulkan data sesuai dengan jenis faktor-faktor tadi. Data itu dapat dikumpulkan menurut rangkaian waktu time series seperti bulanan, triwulan, atau tahunan, atau berdasarkan pengamatan atas unit ekonomi yang berbeda. 3. Menentukan bentuk fungsi permintaan. Hubungan fungsional antara permintaan dengan faktor-faktor yang kita duga mempengaruhi permintaan sesuai dengan spesifikasi model yang telah kita tentukan. Modelnya dapat linear atau non-linear. Berikutnya adalah memeriksa hasil perhitungan, yaitu 1. Periksa apakah tanda masing-masing parameter sesuai dengan yang diharapkan teori atau tidak. 2. Menginterpretasikan masing-masing koefisien fungsi permintaan. 3. Hitung berapa besar koefisien korelasi R, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan derajat kerataan hubungan antara dua buah variabel. 4. Menghitung koefisien determinasi R2 untuk satu variabel dan R2 untuk regresi berganda. 5. Menguji signifikasi atau keberartian parameter koefisien fungsi permintaan hasil estimasi tersebut. T hitung dapat dicari dengan formula T BI sama dengan BI dibagi SHI. 6. Hanya untuk analisis regresi berganda. Apakah pada hasil estimasi tersebut timbul masalah ekonometrik atau tidak? Berikutnya adalah menguji signifikasi koefisien regresi, yaitu menguji apakah nilai koefisien regresi B1 yang diperoleh dari sampel dapat diharapkan mewakili populasi. Apabila mewakili, berarti koefisien regresi B1 terbukti signifikan secara statistik. Langkah pertama pengujian yaitu merumuskan hipotesis nihil dan alternatifnya. HO variabel independen tidak berpengaruh dengan variabel dependent. HA variabel independen berpengaruh dengan variabel dependent. Dalam bahasa umum, kata tidak berpengaruh atau berpengaruh sering ditafsirkan menjadi tidak berpengaruh atau berpengaruh. Langkah kedua yaitu menentukan nilai T hitung berdasarkan standar error of estimate dan standar error of koefisien regresi. Standar error estimate atau juga SE dihitung dengan formula SE sama dengan akar sigma dalam kurung Qx dikurangi Qx dalam kurung kuadrat dibagi N dikurangi K. Sedangkan SEB dihitung dengan formula SEB sama dengan SE dibagi akar sigma X2 dikurangi sigma X kuadrat dibagi N. Angka ketiga adalah menentukan T tabel yang dapat diperoleh dari tabel distribusi T dengan degree of freedom
N dikurangi K sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian misalnya menggunakan level of significance 5% dengan uji 2 sisi, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 2,3060. Langkah keempat yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kaidah keputusannya adalah bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka parameter yang bersangkutan signifikan. Dan sebaliknya bila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka parameter yang bersangkutan tidak signifikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi rekan semua untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.